Bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Dibimbing kita masih bisa melaksanakan salat berjamaah, salat subuh sebagai sebuah amal ibadah. Man salat subha kana fi zimmatillah. Insyaallah yang melaksanakan salat subuh janji Rasulullah kana fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Dan kita berharap dijamin keselamatan kita, dijamin keberkahan kita, dijamin insyaallah mudah-mudahan surga kita, sehingga wafat kita insyaallah dalam kondisi husnul khatimah. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari sama kita buka terlebih dahulu kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim ini masih pada babul awal, al-babul awal fil aqidah. Bab yang pertama tentang akidah, masih pada al-faslul awal, pasal yang pertama, al-iman billahi ta'ala. Tema pasal pertama ini masih berkait erat dengan keimanan kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan al-adillatun naqliyah, dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang dinukil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban keimanan kepada Allah. Dan di pagi hari ini kita akan lanjut pada al-adillatul aqliyah, dalil-dalil akli, dalil yang bersumberkan kepada pemikiran logis bahwa keimanan kepada Allah sesuai dengan fitrah akal sehat kita. Fitrah akal sehat kita tidak akan menolak tentang wujud keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memastikan bahwa fitrah tersebut akan mengimaninya. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wujudu hadhil awalim al-mukhtalifah wal makhluqatil kasirah al-mutanawwi'ah yashhadu biwujudi khaliqiha wa huwa Allahu azza wa jalla. Keberadaan alam semesta dengan keanekaragamannya, keberadaan makhluk-makhluk Allah yang begitu banyak, menjadi bukti tentang wujud keberadaan Allah sebagai Khalik pencipta alam semesta. Alam semesta ini memiliki keragaman, baik alam kosmisnya ataupun kemudian alam kosmis dan alam kosmosnya. Alam kosmis keragaman makhluk-makhluk jasad renik semacam bakteri. Dunia kedokteran, dunia medis membuktikan betapa beragam bakteri, jasad-jasad kecil yang ada di sekitar kita, yang tidak mungkin hadir begitu saja, yang tidak mungkin hadir tanpa ada yang merekayasanya. Selain alam kosmis, ada alam kosmos, alam bentangan semesta di atas sana, dengan berbagai macam jenis galaksi yang ada di dalamnya, dengan triliunan bintang gemintang yang mengisinya. Semua memiliki keteraturan dan hadir, tak mungkin datang begitu saja. Termasuk wal makhluqatil kasirah al mutanawwi'ah, penghuni alam semesta di bumi dan di langit ada penghuninya, ada makhluk-makhluk yang mendiaminya dengan beragam jenis, spesies dan berbagai macam jenis bentuknya. Itu adalah yashhadu biwujudi khaliqiha wa huwa Allahu azza wa jalla, menjadi saksi, menjadi bukti tentang
wujud keberadaan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Id laisa hunaka fil wujud man idda'a khalqa hadhil awalim wa ijadaha siwa. Karena tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang mengakui keberadaan makhluk-makhluk tersebut dan penciptaannya di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa mengklaim, mengakui, dan kemudian menyatakan alam semesta ini dia yang menciptakan, dia yang kemudian merekayasa, dia yang mengatur iradah dan berbagai macam bentuk-bentuknya? Tidak ada dalam kitab suci manapun yang mengklaim itu semua, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kitab suci samawiyah jelas nyata bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Misal dalam kitab Kejadian atau Genesis dari Bible, Perjanjian Lama, maka di situ dinyatakan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta. Begitupun dalam kitab-kitab yang lain, dewa-dewi yang disembah itu disinyalir sebenarnya adalah manusia biasa dulunya. Bisa jadi mereka adalah bagian dari utusan Allah yang akhirnya menjadi sesuatu yang disembah dan dipercaya sebagai Tuhan, padahal mereka tetap adalah makhluk biasa. Di antaranya kesamaan nama Brahmana dengan nama Ibrahim, yang ada kemungkinan berdasarkan beberapa pendapat bahwa bisa jadi dia adalah nama Ibrahim yang kemudian menwujud kepada sebuah keyakinan yang keliru dari para pengikutnya karena terlampau jauhnya hidup Nabi Ibrahim dengan umat di zaman itu, sehingga akhirnya terjadilah yang disebut dengan penyembahan manusia kepada manusia yang lain, seperti penyembahan dari manusia kepada Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Dan mungkin Bapak dan hadirin pernah mungkin melihat bagaimana atau membaca tentang Siwa, Wisnu, dan berbagai macam jenis berhala-berhala semacam Lata, Uja, Manat, Khobal di zaman Quraisy, di zaman jahiliyah sebelum Rasul hadir sebagai seorang nabi. Ternyata mereka adalah manusia-manusia yang saleh. Uja, Manat, Khobal, Lata itu adalah manusia-manusia yang mungkin tadinya saleh, lalu kemudian karena kultus dari masyarakat sepeninggal mereka, akhirnya manusia yang saleh ini berubah menjadi Tuhan-Tuhan yang disembah. Dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengklaim tentang penciptaan alam semesta. Kama anal aqlal basyari yuhilu wujudas syai' bila mujid. Sebagaimana akal manusia memustahilkan wujud sesuatu tanpa ada yang mewujudkan. Akal kita, logika manusia, yuhilu memustahilkan, mustahil. Wujudas syai', adanya sebuah keberadaan wujud sesuatu, bila mujid, tanpa ada yang mewujudkan, tanpa ada yang menciptakan. Tisu yang sederhana ini saja, akal menyatakan ada satu tempat yang membuatnya, ada satu tempat yang kemudian mendistribusikannya, dan ada orang yang kemudian menempatkannya di depan kami. Air mineral ini tidak hadir begitu saja. Ada produsennya, ada yang mendistribusikannya, dan kemudian ada yang mengaturnya sehingga menjadi santapan, menjadi minuman di hadapan kita. Akal memustahilkan jika tisu ini tiba-tiba hadir tanpa sabab musabab,
Sebagaimana kemudian akal menyatakan tidak mungkin air mineral yang sudah terkemas ini hadir di depan kami tanpa ada yang mewujudkan dan menghadirkannya. Bal innahu yuhilu wujuda absati syai' bila mujid. Bahkan sesuatu yang sifatnya sederhana, akal memustahilkan dia hadir tanpa adanya yang menghadirkan, dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Wadzalika semacam kata'am bila mu'alijil tabhihi, semacam makanan, akal memustahilkan dia hadir tanpa ada yang memasaknya. Au firasin alal ardi bila farisin lahu fiha, atau bentangan bumi ini, tidak mungkin akal kemudian mengatakan dia hadir tanpa sabab musabab. Mustahil, kata akal, dia dibentangkan tanpa ada yang membentangkannya. Fa kaifa idzan bihadhil awalim ad-dhahmah al-hailah min sama'in wa mahawat wa min aflakin wa samsin wa qamar wa kawakib. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang sederhana saja ada sabab musabab? Bagaimana mungkin alam semesta yang besar, alam semesta yang sangat luar biasa besar bentuknya, berupa bentangan langit dan yang ada di dalamnya, baik berupa matahari, bulan, bintang gemintang dan lain sebagainya, kulluha muhtalifatul ahjam, kulluha muhtalifatul ahjam wal maqadir wal ab'ad was sair. Semuanya memiliki bentuk yang beragam, memiliki kadar yang berbeda, memiliki jarak tempuh yang berbeda-beda. Bagaimana antara satu benda langit dengan benda langit yang lain? Muhtalifatul ahjam, bentuknya, beratnya, dan maqadir, kadarnya itu berbeda-beda. Konon jika bumi diletakkan di atas matahari, maka dia hanya bagaikan satu kelereng saja. Saking besarnya maqadir, kadar besarnya matahari dibandingkan kadar besarnya bumi kita ini. Apalagi kemudian wal ab'ad was sair, tentang bentangan jarak, yang diukur bentangan jaraknya dengan jarak tahun perjalanan cahaya, yang mana bentangan jarak tahun cahaya ini kendaraan ciptaan manusia belum ada yang sanggup untuk bisa menempuhnya. Manusia baru bisa menciptakan supersonik, pesawat dengan kecepatan suara, melebihi kecepatan suara. Dengan kecepatan cahaya kita belum bisa. Dan dengan semua kebesaran alam semesta ini, akal memustahilkan. Tidak mungkin yang sederhana saja ada yang mengaturnya, ada yang membuatnya. Maka tidak mungkin alam semesta yang besar ini tiba-tiba hadir tanpa pencipta. Wa ardin wa ma khalaqa fiha min insan wa jan wa hayawan wa ma'a ma baina aznasiha wa afrodiha min tabayyuni fil alwan wal alsun. Sebagaimana kemudian bumi dan apa yang tercipta di atasnya dari manusia atau kemudian jin, binatang-binatang dengan berbagai macam jenis dan spesiesnya, dengan berbagai macam perbedaan warna dan bahasanya, ini sudah meliputi keragaman manusia, jin dan binatang dan berbagai macam jenis makhluk hidup yang di alam semesta bumi ini, Pak. Manusia saja keragaman alwan, keragaman warna. Ada kulit putih, kulit hitam. Hitam pun ada yang benar-benar hitam.
Jika disandingkan dengan aspal, ternyata hampir mirip warnanya, saking hitam. Ada hitam yang kebiru-biruan. Jadi hitam itu ternyata juga berbeda. Ada hitam yang kebiru-biruan, ada yang hitam yang masih kemudian agak sedikit berwarna, ya tidak terlalu gelap. Belum lagi kemudian putih pun ada yang mungkin putih pucat, semacam orang-orang Rusia. Ada yang kemudian putih kekuning-kuningan seperti bangsa Indochina, bangsa Cina. Ada yang mungkin walaupun agak sedikit kuning tetapi sudah mulai berbeda karena adanya warna coklat di dalamnya. Ini manusia dengan perbedaan warna wal alsun ataupun kemudian perbedaan bahasa. Jangan bahasa dunia, bahasa Nusantara saja entah berapa ratus bahasa yang ada di Nusantara ini. Belum kemudian spesies dari binatang, spesies dari tumbuh-tumbuhan, belum lagi makhluk gaib dari golongan jin, di mana ternyata makhluk gaib pun terjadi perbedaan tingkatan. Ada makhluk-makhluk gaib dari kalangan uluwiyat, makhluk-makhluk tinggi. Ada makhluk gaib dari kalangan sapaliyat, makhluk-makhluk rendah. Menurut para ulama, makhluk gaib dari kalangan uluwiyat itu adalah malaikat. Sementara dari golongan sapaliyat adalah makhluk-makhluk rendah dari golongan jin. Ini pun kadar mereka berbeda-beda. Ada bangsa Ifrit. Kalau di Indonesia ada kuntilanaknya, ada genderwonya, dan lain sebagainya. Sesuai dengan jenis nama tergantung kepada keyakinan di tiap bangsa. Wa ihtilafil idrak wal fuhum, termasuk kemudian perbedaan dari nilai pemahaman, kadar intelektualitas yang berbeda, wal khasais was sayyiat, termasuk kemudian karakteristik, terjadi karakteristik yang berbeda di antara kita. Karakter bangsa Indonesia itu pun bisa dibedakan antara karakter Sunda, karakter Jawa, karakter bangsa-bangsa yang lain. Padang, orang-orang Bugis, orang-orang Papua punya karakter-karakter yang berbeda. Wa ma auda'a fiha min ma'adat min ma'adina muhtalifatil alwan wal manafi, termasuk berbagai macam perbedaan jenis barang tambang, jenis mineral, barang tambang yang ada di bumi, baik di permukaannya ataupun kemudian di dalam bumi. Kita lihat bumi Papua, meski yang diambil adalah emas, tetapi ternyata tanahnya tidak sekedar mengandung emas. Ada banyak berbagai macam barang tambang yang lain yang juga punya harga dan nilai. Yang diambil memang pasir, tapi yang kemudian dimanfaatkan bisa kemudian emasnya, bisa boksitnya, bisa timahnya. Dan kita tahu bukan cuma Papua, ada yang disebut dengan Bangka Belitung dengan timah yang sangat luar biasa yang tidak habis sampai hari ini. Dan hadirin yang dirahmati semua ta'ala, barang-barang tambang tersebut dengan manafi, alwan wal manafi, dengan warna dan manfaat yang beragam. Wa ma ajrafiha min anhar, termasuk yang Allah kemudian alirkan dari berbagai macam sungai. Wa ma ahata bi ya bisaha bi abhar, termasuk kemudian bagaimana daratan dikepung oleh lautan. Wa ma ambata fiha min nabat wa asjar tahtalifu simaruha wa tatabayyanu anwa'uha wa tu'umuha wa rawaihuha wa hasaisuha wa fawaiduha, termasuk kemudian berbagai macam jenis nabati, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, berbeda buahnya, beragam jenisnya, beragam rasanya, aromanya, karakteristiknya, dan manfaatnya. Allah menumbuhkan di musim panas buah-buahan yang mengandung air untuk mengurangi kadar dehidrasi tubuh kita.
Allah menumbuhkan buah-buahan yang mengandung panas di musim dingin, semacam durian, untuk mengurangi kadar rasa dingin, untuk membuat tubuh terasa hangat. Bagaimana cara alam semesta mengatur ini sehingga di musim panas buah-buahannya mengandung kadar panas, di musim dingin mengandung kadar panas, di musim panas mengandung kadar air? Gimana ini semua bisa teratur dengan sempurna? Tidak mungkin kata akal. Dia hadir begitu saja. Semua hadir karena ada Rabb yang mengaturnya sebagai pencipta, pemelihara, dan sebagai pendidiknya, atau yang memberikan aturan-aturan hidup baik kepada manusia, jin, hewan, atau kemudian tumbuh-tumbuhan, atau kepada berbagai macam jenis kehidupan yang tidak bisa kita jangkau, dari alam kosmis yang kecil atau alam kosmos yang memang kita tidak bisa menempuh perjalanannya. Ini yang pertama, kata Syekh Abi Bakar Jabil Al-Jazairi, sebagai dalil akli tentang adanya keberadaan Allah sebagai pencipta alam semesta, di mana tidak mungkin alam semesta ini hadir tanpa ada keberadaan penciptanya. Yang kedua, wujudu kalamihi azza wa jalla baina aidina naqra'uhu wa natadabbaruhu wa nafhamuhu ma'anihi fahuwa dalilun ala wujudihi azza wa jalla. Keberadaan firman Allah, yakni Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang lain, yang mana utamanya Quran, naqra'uhu, kita baca, kita tadaburi, kita pahami makna-maknanya. Keberadaan ayat-ayat suci tersebut adalah dalil tentang wujudnya Allah. Kenapa? Karena akal mengatakan li'annahu yastahilu kalamun bila mutakallim, karena tidak mungkin ada pembicaraan tanpa ada yang membicarakan. Tidak mungkin ada ucapan kecuali pasti ada yang mengucapkan. Wala qaul biduni qail, tidak mungkin ada kata-kata tanpa ada yang mengatakannya. Fakalamuhu ta'ala dalun ala wujudihi, hadirnya firman Allah Al-Quran, dalun, itu tanda atau dalil, ala wujudihi, terhadap wujud keberadaan Allah. Wala siyama wa anna kalamahu ta'ala qad istamala ala wala siyama wa anna kalamahu ta'ala qad istamala ala amtani tasri'in arafahun nas. Apalagi kalam Allah tersebut adalah meliputi sebuah undang-undang yang dikenal oleh manusia dengan undang-undang yang paling kokoh, amtani tasri, undang-undang yang paling kokoh, yaitu undang-undang yang belum terbantahkan sampai hari ini. Undang-undang yang Allah sendiri menyatakan, berikan 1 atau 2 ayat, 1 atau 10 ayat yang setanding dengan firman Allah tersebut. Maka tantangan tersebut dari 15 abad yang lalu sampai hari ini, tidak ada satupun yang mampu membuktikan bisa memberikan kalam atau ucapan, rentetan kalimat yang setara, seimbang, selaras dengan Al-Quran. Di mana Al-Quran ini bukan cuma sekedar tasri sebagai undang-undang yang kokoh, akan tetapi termasuk istamala ala asdakin nadariyat al-ilmiyah. Di dalam Quran ini terkandung teori-teori ilmiah pengetahuan yang ternyata teorinya asdak, paling benar, yang belum bisa atau tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh teori-teori manusia. Jadi sampai hari ini teori-teori Al-Quran
yang sifatnya ilmiah, teori Al-Quran yang ternyata selaras dengan pengetahuan alam semesta dari hasil penelitian manusia, itu belum satupun, tidak ada satupun yang kemudian bisa dikalahkan nilai teorinya oleh manusia. Bayangkan bagaimana teori yang sehebat ini dia hadir tanpa ada yang menteorikan. Bagaimana mungkin kajian-kajian yang luar biasa seperti ini lalu kemudian tiba-tiba bisa datang di hadapan manusia dan bisa kemudian mengalahkan hujah-hujah manusia tanpa ada yang kemudian menyampaikan. Sementara manusia sendiri tidak ada yang bisa menandingi teori-teori ilmiah dari nilai Quran. Kita lihat ya, bagaimana kemudian teori tentang sidik jari ada dalam surah Al-Qiyamah 15 abad yang lalu. Belum ada yang disebut dengan penelitian tentang sidik jari. Manusia belum mengenal yang disebut dengan sidik jari, tapi Allah sudah menyatakan tentang sidik jari manusia ternyata adalah rekam jejak mereka yang kelak nanti akan bisa membongkar berbagai macam kasus, terutama kasus-kasus di akhirat nanti Allah bongkar. Dan ternyata bukan cuma di akhirat, manusia membuktikan dari sidik jari yang beragam, manusia bisa membongkar beragam kasus. Termasuk bagaimana kemudian alam semesta dengan teori-teori ilmu astronominya, karena ada ilmu astronomi, ada ilmu astrologi. Ilmu astrologi diharamkan oleh Allah dan Rasulnya karena astrologi itu identik dengan ilmu nujum, peramalan. Astronomi ya, itu bahkan dikembangkan oleh ulama-ulama kita. Dan kita tahu peradaban barat hari ini yang leading dengan berbagai macam pengetahuannya, baik dalam dunia kedokteran, astronomi, dalam dunia biologi, fisika dan lain sebagainya, semua warisan dari ulama kaum muslimin. Mereka lah yang kemudian menyadari bahwa Al-Quran adalah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Mereka sandingkan dengan penelitian-penelitian, mereka sandingkan dengan berbagai macam buku-buku yang ada di dunia, lalu kemudian mereka kemas menjadi pengetahuan yang baru, yang mana dunia barat punya hutang sejarah terhadap kaum muslimin dalam hal ini. Maka termasuk sesuatu yang sangat memprihatinkan ketika kaum muslimin terhadap teori-teori ilmiah dari dunia peradaban ini, mereka tertinggal dan tidak mewarisinya, padahal semua ternyata berawal dari ulama kaum muslimin, dan itu semua sebagiannya tertera di dalam Al-Quran. Wa 'alal katsir minal umuril ghaibiyah wal hawadis at-tarikhiyah. Termasuk kemudian Quran juga membicarakan tentang berbagai macam persoalan-persoalan gaib dan kejadian-kejadian sejarah. Kejadian sejarah Quran, misal tentang bagaimana Gulibatir Rum, Romawi dengan peperangan mereka bersama dengan Persia, kadang mengalami kemenangan dan kekalahan, direkam oleh Al-Quran. Dan itu ternyata sesuai dengan fakta sejarah, di mana kekalahan dan kemenangan tersebut ternyata fi adnal ar tersebut dibuktikan oleh berbagai macam penelitian bahwa bumi tempat di mana terjadi pertempuran antar Romawi dan Persia memang bumi terendah, atau satu permukaan bumi yang memang terendah, sehingga akhirnya bisa dibuktikan bahwa secara nilai sejarah dan nilai-nilai persoalan-persoalan yang gaib dibicarakan oleh Al-Quran dengan cara yang tepat. Wa kana shadiqan fi kulli dzalika ayma sidqin, dan Quran membicarakannya dengan kebenaran yang sangat-sangat benar. Aina masidqin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
falam yaksur ala tuliz zaman hukmun min ahkami saro'ihi an tahqiqi fawaidihi. Tidak pernah berkurang nilai dari kemanfaatan syariat Allah dan hukumnya meski sudah melintasi zaman. Jadi kalau disebut dengan hukum Quran ini akan kekal dan tidak akan pernah kemudian hilang berdasarkan waktu dan kondisi, ini sudah terbukti bahwa keontentikan Al-Quran, nilai-nilai otensitas dan nilai-nilai kemanfaatannya sampai hari ini masih menjadi bagian dari hukum-hukum yang tidak terbantahkan oleh setiap orang yang mengakui dan jujur terhadap isi-isi hukum Allah dalam firman-firman tersebut. Disebut sebagai tidak pernah berkurang sepanjang zaman yang dilintasi. Hukum-hukum Allah ini nilai manfaatnya tetap akan abadi. Mahma ihtalafat zaman wal makan, meskipun sudah berbeda waktu, berbeda tempat, hukum Allah tetap universal dan tetap akan selaras dengan kondisi waktu dan keadaan. Walam tuntaqas fihi adna nadariyah min tilkan nadariyat al-ilmiyah, dan tidak akan pernah usang nilai-nilai keilmiahan dari hukum-hukum ilmiah Al-Quran tersebut sampai kapanpun. Jangankan Quran, hadirin yang dirahmati Allah, sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal terkait erat dengan jilatan anjing saja, itu sampai hari ini kan terbukti bahwa berdasarkan penelitian, seandainya jilatan anjing tidak dibersihkan 7 kali, salah satunya dengan tanah, maka tidak akan pernah bisa bersih dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa kalau kalam Rasul saja, yang mana dia adalah merupakan kalam yang juga perpanjangan dari firman Allah, karena Rasul dinyatakan oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, beliau berkata-kata selaras dengan wahyu. Maka kalau beliau berkata selaras dengan wahyu, berarti selaras pula dengan Al-Quran. Nilai keilmiahan Al-Quran, nilai hukum Al-Quran, undang-undang yang ada di dalamnya sampai kapanpun akan universal, tetap bisa diberlakukan, tidak akan usang dan tidak akan mengalami kadaluarsa. Kama annahu lam yazru mu'arrikh kainan man kana. Dan ini tidak ditolak oleh satupun mu'arrikh, ahli sejarah, kainan man kana, siapapun mereka, ala ayan kido kisotan minal qasas al adidah allati dakaroha fayukadzibuha. Tidak ada satupun ahli sejarah yang menolak kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dengan keragaman kisah mereka, dan mereka kemudian mendustakannya. Mereka bahkan kemudian menguatkannya. Nah, ini semua menunjukkan betapa Quran benar-benar sebuah kalam yang sangat detil dan teratur, penuh dengan ketelitian dan makna yang tidak mungkin kalam seperti ini datang tiba-tiba tanpa ada yang mengucapkannya. Famislu hadal kalam al-hakim as-sadiq yuhilul aklal basari ayan sibahu ila ahadin minal bashar. Maka semisal firman yang begitu arif bijaksana ini, firman yang begitu benar dan tidak bisa didustakan ini, akal memustahilkan bahwa dia datang dari seseorang dari kalangan manusia. Idhuwa fauqa tawkil basar wa mustawa ma'arifihim. Kalam-kalam Quran itu di atas kemampuan manusia dan di atas pengetahuan mereka.
Itu yang tadi sudah disampaikan dari sejak zaman Rasulullah, ketika ada sebagian kaum Quraisy yang mengatakan bahwa ini adalah kalimat Rasulullah, ini adalah bikinan Rasulullah, maka Al-Quran menantang mereka untuk menghadirkan 1 atau 2 ayat atau mungkin 10 ayat yang bisa selaras setara dengan Al-Quran. Akan tetapi ternyata tidak ada satupun dari orang Arab yang paling hebat sekalipun dalam syair yang bisa menghadirkan kalam semisal Al-Quran. Padahal bangsa Arab di antara kehebatan mereka adalah dalam sastra, Pak. Mereka punya yang disebut dengan festival, yang disebut dengan festival pasar Uqad. Suk Uqad ini mirip dengan arena lomba di zaman kita yang disebut dengan misalkan SEA Games atau yang sejenisnya. Karena apa? Karena di situ ada perlombaan syair, ada perlombaan olahraga semacam gulat, dan Rasul pernah bergulat di situ menghadapi seorang penggulat yang bernama Rukana. Umar bin Khattab salah satu atletnya. Lalu kemudian juga ada pasar, ada yang disebut dengan tukar menukar barang. Jadi festival yang mewakili hampir seluruh bangsa Arab hadir dari Syam ataupun kemudian Yaman. Nah, di situ para penyair hebat akan dilombakan, dan siapa yang kemudian menjadi pemenang akan kemudian ditempelkan syairnya di pintu Ka'bah, dan itu disebut sebagai mu'allaqat. Jadi syair yang disebut mu'allaqat berarti teruji sebagai syair yang luar biasa, buah karya orang yang hebat. Di antara penyair di zaman itu yang ditempel syairnya bernama Qus bin Sa'idah Al-Iyadi, di mana beliau termasuk kategori penyair Hanafiyun, yaitu bangsa Arab hidup di alam jahiliyah tapi tidak pernah menyembah berhala dan tidak meyakini ketuhanan berhala. Mereka ingin mencari penyembahan terhadap Allah dengan cara yang benar, tapi mereka sudah kehilangan jalan karena sudah terlalu jauh dari masa Nabi Ismail dan Nabi Isa. Jadi seperti itu Bapak dan hadirin yang dirahmati SWT. Wa idza batala ayakuna basarin fahuwa kalamu khaliqil basar wa huwa dalilun wujudihi ta'ala wa ilmihi wa qudratihi wa hikmatihi. Jika dibatalkan kalam ini dari perkataan dan perbuatan manusia, maka menunjukkan bahwa Quran yang tidak mungkin bikinan dan ciptaan manusia ini dalil menjadi bukti wujudihi ta'ala, tentang wujud dan keberadaan Allah, ilmu, kudrat dan hikmahnya. Ini yang kedua. Kami lanjutkan satu lagi sebelum kemudian kita akhiri. Yang ketiga, wujudu hadan nidam ad-daqiq al-mutamassil fi hadhihi sunan al-kauniyah fil khalqi wat takwin. Keberadaan keteraturan alam semesta yang begitu teliti, yang begitu rinci, itu memperlihatkan tentang sunnah kauniyah dalam penciptaan, yang itu semua menunjukkan tentang keberadaan Allah. Fa inna jami'aha khadi'un li hadhihi sunan. Semua yang ada di alam semesta, baik di atas ataupun kemudian di bumi, khadi'un, tunduk li hadhihi sunan, kepada sunnatullah, kepada keteraturan alam semesta. La yastatil khuruj anha bihalin minal ahwal. Tidak ada yang bisa keluar dari sunnatullah, dari fitrah. Dicontohkan di sini, fal insan masalan, semacam manusia, yu'laku nutfatan fir rahim summa tamurru bihi atwaran ajibah la dahla
li ahadin ghairillahi fiha yahruju ba'daha basaran sawiyan. Sunnatullah penciptaan pada penciptaan manusia secara teratur sistem menunjukkan datang dari sperma, lalu kemudian bertemu dengan ovum, tu'laku dilekatkan pada rahim, sehingga kemudian membentuk yang disebut dengan gumpalan darah. Darah tersebut kemudian membentuk gumpalan daging, lambat laun daging tersebut membentuk kerangka, lalu kemudian akhirnya membentuk wujud, lalu kemudian lahir 9 bulan 10 hari membentuk manusia, sama ada tangan, kaki, muka, berbentuk serupa. Memang terjadi perbedaan antara jenis hidung, ada yang pesek, ada yang mancung, mata ada yang sipit, ada yang belok. Tapi secara umum struktur aturan ini tetap dari mulai zaman Nabi Adam, anak cucunya, sampai di zaman kita. Penciptaan manusia dalam proses yang sama. Kalau kebetulan, pasti ketika lahir akan banyak timbul perbedaan-perbedaan yang signifikan. Mungkin ada yang kaki di atas, kepala di bawah. Mungkin ada yang kemudian tangan bukan di samping tapi di depan dan di belakang. Kalaupun ada yang kemudian kelahiran prematur dengan perbedaan yang seperti itu hanya 1 atau 2 saja, hanya 0 sekian persen. Secara umum manusia tercipta mau di barat ataupun kemudian di timur dengan hadzal nidhamid daqiq, dengan aturan yang begitu terperinci, yang tidak berbeda satu sama lain, lahir 9-10 hari. Nah hadirin yang dirahmati semua ta'ala, tidak mungkin keteraturan yang begitu terperinci tersebut itu datang dengan kondisi begitu saja. Wa hadhihi sunan al-amah fil insan wal hayawan hiya nafsuha fil asjar wal nabat. Maka sunnah kauniyah secara umum, baik pada manusia, binatang, baik pada pepohonan atau kemudian tumbuh-tumbuhan, wa misluha fil aflak al-uluwiyah, ataupun kemudian yang di atas berbagai macam bintang gemintang, fa innaha jami'an khadi'atun lima rubitat bihi min sunanin. Maka semua terikat dengan sebuah keteraturan yang disebut dengan sunnah kauniyah. La tahidu anha, tidak akan mungkin kemudian bergeser. Wala tahruju an silkiha, tidak akan mungkin keluar dari garis edarnya. Walau hadasa an infiratus silkuha, andai kemudian keluar dari garis edarnya, au kharajat majmu'atun minnal kawakib an madarotiha, andai kemudian bintang gemintang keluar dari garis edarnya, la kharibal alam wan tahassanu hadhil hayah, maka akan terjadi kehancuran alam, maka kehidupan pun akan musnah. Maka ini semua keteraturan yang menunjukkan tentang rububiyatullah, keberadaan Allah sebagai penciptanya. Itulah 3 dalil nakli yang disampaikan oleh Syekh Abi Bakar Jabil Al-Jazairi tentang wujud keberadaan Allah, yaitu dari keberadaan makhluk-makhluk Allah yang beragam di langit ataupun kemudian di bumi, dari keberadaan Al-Quran yang tak mungkin ada sebagai sebuah kalam tanpa ada yang mengucapkan, dan dari keteraturan sunnah kauniyah alam semesta yang disebut sebagai keteraturan hukum alam. Ketiga perkara ini tidak datang ujuk-ujuk dari alam semesta itu sendiri, tapi semua datang dari Sang Pencipta, karena akal memustahilkan. Tidak mungkin ada makhluk kecuali pasti ada penciptanya, tidak mungkin ada aturan kecuali ada yang mengaturnya, dan tidak mungkin ada yang berbicara kecuali tidak mungkin ada pembicaraan kecuali ada yang membicarakannya. Nah, mudah-mudahan dengan dalil-dalil akli ini, termasuk kemudian dalil-dalil nakli ini, ya, dalil nakli kemarin, dalil akli sekarang, menguatkan kita tentang al-iman billah. Kita memang harus mengimani Allah,
harus meyakininya, harus mengibadahinya, dan kemudian memasrahkan hidup kepadanya sebagaimana janji kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian pasal yang pertama kita bisa selesaikan, ya walaupun kita singkat-singkat karena masih ada beberapa kalimat yang tidak kita baca, tetapi karena mengingat waktu kita selesaikan ketiga perkara ini di pertemuan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan masuk pada pasal yang kedua, al-iman birububiyatihi ta'ala likulli syai', keimanan kepada tauhid rububiyah Allah sebagai pencipta alam semesta. Ya, nanti berarti dibagi tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, dan kemudian asma wa sifat. Demikian Bapak dan hadirin, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, monggo Pak. Al-Qur'anul Karim. Quran kan diturunkan kurang lebih selama 23 tahun. Iya Pak. Turunannya itu kan bertahap. Iya. Misalnya surat Al-Baqarah kan itu mungkin 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat dan tersebar sepanjang waktu. Iya. Kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk ditulis, dihafalkan dan lain-lain. Iya. Baru pada zaman Khalifah Utsman itu diturunkan Musab seperti mushaf yang kita kenal saat ini. Iya. Pertanyaannya Kak, cara menentukan bahwa ayat ini adalah surah Al-Baqarah ayat 100 sampai misalnya 120, semacam seperti itu seperti apa Kak? Apakah Jibril waktu menyampaikan kepada Rasul itu mengatakan bahwa ini adalah bagian dari surat misalnya Al-Imran? Nah itu kurang lebih seperti apa? Baik. Quran itu turun 2 kali, Pak. Quran turun pertama dari Lauhul Mahfud ila Baitil Ijjah fis sama'id dunya. Quran turun dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Ijjah. Baitul Ijjah itu di langit dunia, langit yang pertama. Itu turun jumlatan wahidatan, turun 30 juz sekaligus, tidak pakai tahapan. Dan itu turunnya susunannya seperti susunan mushaf, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan munazzaman, bertahap, berdasarkan zaman, berdasarkan waktu, berdasarkan asbabun nuzul sebagiannya, karena ada ayat yang juga tidak ada sababun nuzulnya. Sababun nuzul merespon kejadian-kejadian, merespon berbagai macam peristiwa, semacam hadisul ifki, fitnah kepada Aisyah, maka turun responnya melalui surah An-Nur. Itu berdasarkan yang terjadi selama 23 tahun, dimulai dari surah Al-Alaq, itu pun tidak sempurna, cuma 1 sampai 5. Lalu kemudian diakhiri, ya, yang paling populer di negeri kita, diakhiri dengan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Walaupun yang paling sahih dari kalangan para ulama justru bukan itu, tetapi yang turun terakhir adalah ayat riba yang ada pada suratul Baqarah. Jadi, ayat riba pada suratul Baqarah sebelum pembahasan tentang ayat hutang. Ayat hutang adalah ayat-ayat terakhir atau menjelang terakhir. Sebelum berbicara tentang ayat hutang, Allah berbicara tentang ayat-ayat riba. Ayat riba adalah ayat-ayat terakhir yang turun kepada Rasul Muhammad SAW, adanya dalam suratul Baqarah. Berarti ketika kemudian Rasul menyusunnya berdasarkan kondisi hari ini, dari suratul Fatihah kepada surah An-Nas, memang diajarkan langsung oleh Jibril. Nanti letakkan ayat ini untuk ayat ini, dan itu kemudian diajarkan kepada para sahabat. Maka oleh sebab itu
dari zaman sahabat sudah dikenal Quran urutan yang tersusun sesuai dengan mushaf dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Karena apa? Karena Quran ini terjaga dari zaman Rasul, bukan kemudian terjaga tersusun di zaman Abu Bakar ketika dibikin mushaf. Sudah terjaga semenjak zaman Rasul dalam dua sistem. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran dan kami yang menjaganya. Itu dalam prosesnya ada dua. Yang pertama al-hifdzu fis sudur, dihafalkan, dijaga dengan cara dihafalkan. Lalu kemudian yang kedua al-hifdzu fis sutur, dijaga dengan cara dicatatkan. Maka satu-satunya yang diperintahkan dicatat adalah Al-Qur'an dan diajarkan Rasul susunannya. Sehingga di zaman Abu Bakar Siddiq ketika Umar mengusulkan agar kemudian dijadikan sebagai sebuah mushaf, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang susunan itu. Susunannya langsung kemudian disusun dalam mushaf yang seperti hari ini, yaitu dari suratul Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Cuma memang tidak diperbanyak, hanya satu mushaf saja. Ketika kemudian mushaf ini disebut dengan mushaf Utsmani, itu terjadi di zaman Utsman bin Affan, karena yang menggandakannya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian menggandakannya melalui sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah, lalu kemudian dibikin beberapa. Satu disimpan di Madinah disebut sebagai Mushaful Imam, lalu kemudian ada yang dikirim ke Mekah, dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah, dikirim ke negeri-negeri yang lain, ke Sam. Nah, itu semua menjadi panduan untuk menyusun Al-Quran dan menggandakannya di tempat-tempat yang berbeda tadi. Jadi, berdasarkan pertanyaan tadi, siapa yang kemudian mengajarkan susunan tadi? Jibril alaihissalam, karena memang Quran turun dua kali. Pertama, turun jumlatan wahidatan, dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya, tepatnya di Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Lalu kemudian turun berkala selama 23 tahun, disebut sebagai munazzaman, berdasarkan waktu, disebut dengan sababun nuzul. Seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Makanya jangan ragu ya, kalau Quran ini mungkin susunan Utsman. Bukan susunan Utsman. Dari zaman Abu Bakar sudah seperti ini. Dan Zaid bin Harisah sebagai ketua panitianya, ya, Zaid bin Harisah kalau nggak salah, sebagai ketua panitianya, itu menyusun langsung dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Karena memang itulah yang dipahami oleh para sahabat berdasarkan yang disampaikan Rasul dari Jibril alaihi salam. Makanya kita pun ketika nuzulul Quran kan versinya dua ya Pak ya. Nuzul Quran ini tanggal 17 apa tanggal 27 Ramadan? Yang mana kira-kira Pak? Kan ada yang mengatakan nuzul Quran tanggal 17. Ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Nah, yang mana kira-kira yang benar? Nah, versi ini karena berdasarkan dua tadi, Pak, bahwa Quran yang turun kepada Rasul di tanggal 17 Ramadan itu adalah awal Quran turun berdasarkan asbabun nuzul. Sementara Quran yang turun kemudian jumlatan wahidatan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu tanggal 27. Walaupun malam qadarnya akhirnya berpindah-pindah ya. Jadi Quran dulu turunnya tanggal 27, tetapi qadarnya sendiri berpindah-pindah di malam ganjil. Karena apa? Karena antar turun dulu dengan kondisi ketika kemudian malam-malam ganjil di bulan Ramadan, memang terjadi perbedaan. Ganjil itu untuk menunjukkan bahwa tidak tetap di satu waktu, supaya kaum muslimin menganggap semua waktu adalah penting. Sementara 27-nya adalah jumlatan wahidatan tadi. 17-nya adalah ketika Iqra dan seterusnya. Seperti itu.
Jadi perbedaan 17-27 sebenarnya bukan perbedaan, tetapi dua hal yang bisa dikompromikan, karena Quran sendiri memang datang atau turun sebanyak 2 kali. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, mohon maaf, datang dari kami pribadi untuk disingkirkan saja, dijadikan sebagai sesuatu yang tidak menjadi panduan. Tapi kalau memang benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah keyakinan dan keimanan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wa lakum minkum assalam.